Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Bupati Rotendau Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Rotendau Stefanus M. Saek secara pribadi memfasilitasi kepemilikan lahan untuk bangunan satu rumah layak huni warga. Laporan Gebi Hurek Making. Dau Tendoi, warga kampung Tuan Dau, lingkungan 3 RT 12 RW 5, Kelurahan Metina, segera mendapatkan bantuan secara pribadi dari Paulina Haningbulu dan Stefanus M. Saek yang adalah Bupati dan Wakil Bupati Rotendau untuk segera memiliki lahan sendiri agar bisa membangun sebuah rumah layak huni melalui program atap, lantai, dan dinding Aladin. Dau Tendoi, warga Kelurahan Metina, saat ini menghuni sebuah rumah kecil tak layak huni. Bupati Paulina Haningbulu ketika dimintai komentarnya atas kondisi rumah yang ditempati salah satu warganya, mengatakan melalui program atap, lantai, dan dinding Aladin yang menjadi program unggulan daerah, warga tersebut seyogianya dapat dibantu. Setelah kita sampai sini, ternyata kita lihat rumah itu memang rumah yang tidak layak. Jadi ada program pemerintah yaitu Aladin, itu seharusnya ada kebagian, dia harus dapat itu. Tetapi tadi kita tanya bahwa masalah tanah dia ini katanya numpang di tanahnya orang. Jadi memang tidak bisa dibangun. Tetapi ada peluang untuk beli tanah. Tanahnya hanya 10 juta dan dia sudah ada siap 1,5 juta, 8,5 juta lagi. Jadi akhirnya tadi langsung putus bahwa yang sisa itu saya dan Bapak Wakil yang tanggung. Senada dengan Bupati Paulina Haningbulu, Wakil Bupati Stefanus M. Saek mengatakan bantuan yang diberikan merupakan wujud keberpihakan atas kondisi warga. Bantuan pantas diberikan ketika masyarakat dalam kesulitan dan karena yang bersangkutan sudah lama menjadi warga di sini. Jadi baik, jadi ini salah satu bentuk spontanitas daripada Mama Bupati dan saya ketika melihat masyarakat dalam keadaan kesulitan. Dan karena memang yang bersangkutan sudah tinggal lama di sini. Oleh sebab itu meringankan beban masyarakat seperti ini, karena kita hidup ini mau bawa ini harta bawa sampai mana. Kalau ada lebih ya bagi kepada masyarakat, apalagi dia tinggal lama. Oleh karena itu tentu Mama dan saya, kami lihat seperti ini, kami punya rasa kepedulian yang tinggi sekali terhadap masyarakat. Terkait rencana bantuan pribadi Bupati dan Wakil Bupati Rotendau, istri Dau Tendoi, Feni Ndoi, mengatakan dirinya bersama suami mendiami gubuk kecil dengan 4 orang anak. Sehari-hari suaminya bekerja sebagai penjual ikan keliling milik pengusaha ikan untuk mendapatkan bonus dari hasil jualan. Baginya ini adalah campur tangan Tuhan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Rotendau ke kediamannya. Saya rasa bahagia, Tuhan memberkati pemerintah semua di sini. Saya minta terima kasih dan bersyukur karena semuanya itu anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin seperti ini, karena Tuhan makanya saudara dan semua sama Ibu Bupati datang di sini. Saya bersyukur dan berterima kasih. Sementara itu Lurah Metina Yakob Hendrik Hanuk Suki terkait kepemilikan lahan untuk lokasi bangunan rumah layak huni mengatakan seharusnya keluarga Dau Tendoi sudah berhak atas pembangunan. Namun mengingat lokasi yang saat ini ditempati adalah bukan tanah milik sendiri, dengan bantuan pribadi dari Bupati dan Wakil Bupati, pihaknya berupaya membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga Dau Tendoi. Saya juga akan berusaha supaya kalau bisa yang bersangkutan punya hak milik tanah sendiri, karena kemarin kita mau realisasi tapi tanahnya masih tanah milik orang, sehingga hari ini dengan adanya Mama Bupati sama Wakil Bupati mengingatkan akan membantu untuk masyarakat saya punya hak milik tanah, maka saya siap untuk amankan membantu dalam pembangunan rumah layak huni. Pada kunjungan sosial Bupati Paulina Haningbulu dan rombongan di Kampung Tuan Dau, Kelurahan Betina, Paulina Haningbulu dan Stef M. Saek secara pribadi menyerahkan bingkisan sebagian kebutuhan pokok, diantaranya beras, supermie, dan susu, diperuntukkan bagi sedikitnya 40 warga lansia di kampung itu. Pada kunjungan lokasi lain, yakni Desa Onitas, Bupati Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek secara pribadi memberikan juga sumbangan sebagian bahan kebutuhan pokok bagi 31 warga lansia di Desa Onitas. Kepala Desa Onitas Rahelia Esndia kepada wartawan mengatakan dirinya berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendau yang untuk kedua kalinya mengunjungi para lansia di Onitas. Sebelumnya Desa Onitas tersentuh bantuan serupa sebanyak 78 paket. Banyak terima kasih kepada Mama Bupati yang secara pribadi memperdulikan saya punya masyarakat, khususnya
lansia yang hari ini menerima bantuan sembako 31 paket. Penyerahan bantuan turut disaksikan pimpinan desa dan kelurahan di Kelurahan Betina dan Desa Unitas, disaksikan unsur Babin Kaptipmas di daerah itu. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Urek Making melaporkan. Ishak Panggidai, salah satu warga RT 3 Kelurahan ETT, membagi sembako kepada 32 orang ojek online dan 2 kepala keluarga. Marta Riwu menurunkan laporannya. Keprihatinan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan tukang ojek online yang tidak mendapat penghasilan akibat COVID-19, Ishak Panggidai, warga Kelurahan OTT, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, terpanggil untuk membantu 32 orang warga masyarakat terdiri dari 30 orang tukang ojek online dan 2 keluarga. Menurut Ishak Panggidai, ia merasa terpanggil untuk membantu tukang ojek online dan warga masyarakat yang berkekurangan didasari oleh keprihatinannya melihat kehidupan tukang ojek yang pendapatannya menurun akibat COVID-19. Di samping itu, mereka belum mendapat bantuan sosial bansos dari pemerintah setempat. Saya melihat bahwa corona ini bukan hanya di NTT atau di Kota Kupang, tetapi mendunia. Karena pemerintah provinsi meliburkan orang-orang, sehingga dengan demikian dampak ekonomi terhadap orang-orang banyak sekali terlihat jelas. Sehingga dengan demikian saya sebagai pribadi, saya menyumbangkan kepada 32 orang. 30 untuk ojek online, 2 untuk kepala rumah tangga. Karena saya melihat bahwa karena pemerintah hanya menjanji-janji doang. Saya sangat peduli dengan melihat kondisi seperti saat ini, supaya pemerintah juga membuka mata dan telinga serta hati mereka agar dapat membantu secepat mungkin. Walaupun NTT ini bukan masuk zona merah, namun kita melihat bahwa dampak corona ini sangat meluas. Sehingga dengan demikian saya membantu kepada 32 orang. Salah satu penerima bantuan kemanusiaan, Markus Manurihi, yang beralamat di RT 28 RW 8 Kelurahan Merdeka, berprofesi sebagai tukang parkir dan ojek, merasa senang karena menerima bantuan dari Bapak Ishak Panggidai. Walaupun hanya beras 5 kg dan telur 1 rak, namun dengan bantuan tersebut ia bersyukur bisa membantu keluarganya di tengah COVID-19 karena penghasilannya saat ini menurun. Sudah menerima bantuan dari Pak Ishak Panggidai berupa beras dengan telur. Jadi barangnya sudah sampai di rumah. Merasa senang dan dapat bantuan sedikit. Parkir. Pendapatan tidak sama seperti yang lalu. Karena ada virus begini pasti tidak ada orang yang datang. Paling minta harapkan bantuan saja dari pemerintah. Dengan adanya bantuan kemanusiaan seperti ini mendorong kita untuk terpanggil menyisihkan pendapatan guna membantu sesama yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Badan Urusan Logistik Bulog Subdivisi Regional ND menyiapkan 2.500 paket sembako untuk kegiatan pasar murah selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Selama bulan puasa ini masyarakat mengalami kesulitan apalagi di tengah pandemi corona saat ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Selengkapnya Heribertus Epu menurunkan laporannya. Selama bulan puasa ini masyarakat mengalami kesulitan apalagi di tengah pandemi corona virus saat ini menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kasubdivisi Bulog ND, Stefanus Kurniawan, kepada awak media di ND mengatakan, untuk melakukan pasar murah, Bulog ND bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena beberapa titik lokasi pasar murah ditentukan oleh pemerintah daerah. Menurutnya pasar murah akan berlangsung di semua pasar baik dalam kota maupun di wilayah kecamatan yang ada di tengah pandemi coronavirus saat ini agar bisa membantu masyarakat, terutama umat muslim yang sementara menjalankan ibadah puasa. Dikatakan Stefanus Kurniawan, Bulog ND telah menyiapkan sedikitnya 2.500 lebih paket sembako untuk kegiatan pasar murah, namun secara teknis akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait penentuan lokasi pasar murah. Menghadapi COVID ataupun Idul Fitri juga kita sudah siap untuk operasi pasar dan sudah dilakukan bersama Dinas Perdagangan.
terakhir kemarin di Kota Baru ya, Operasi Pasar, dan juga kita sinergi BUMN juga dengan Pasar Murah. Kita support juga kegiatan bantuan sosial Pemda, tapi semuanya sekitar 2.500 lebih. Dia menambahkan sejauh ini baru 2 titik yang sudah dilaksanakan Pasar Murah, yakni di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Ende Tengang, sementara untuk kecamatan lainnya akan menyusul. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga Yuliana Bole ketika ditemui media ini mengaku sangat bersyukur dengan kegiatan operasi Pasar Murah yang dilaksanakan pemerintah bersama Bulog Endi. Saya bersyukur dan terima kasih itu atas kasih Tuhan. Saya merasa terharu karena ada perhatian dari kita punya Bapak Bupati. Kami merasa terbantu dan kami juga terharu kalau kami itu diperhatikan. Semoga juga segala macam dengan keadaan seperti ini kami tolak jauh COVID yang mematikan orang. Tuhan pasti lindung kita Ende Flores. Juliana menambahkan operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama Bulog sangat membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga menengah ke bawah di tengah wabah penyakit yang mematikan ini. RRI Endi Hedepo melaporkan. Dunia pendidikan di Kota Kupang bangun solidaritas sosial bantu para guru honorer di Kota Kupang yang terdampak langsung kondisi pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berikut kita ikuti laporan Alfred Senge. Aksi solidaritas sosial dunia kependidikan di tengah pandemi COVID-19 menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumu Liahijami, sebagai bentuk keprihatinan antar sesama insan guru dalam menyikapi tekanan kehidupan akibat dampak pelemahan ekonomi. Aksi solidaritas sosial hasil kolaborasi dunia kependidikan yang sementara dalam tahap proses rekapitulasi sasaran penerima manfaat sesuai rencana akan disalurkan dalam waktu dekat ini atau paling lambat dipastikan dalam minggu ini bantuan yang ada sudah dapat terdistribusikan. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga mengakui adanya sejumlah kriteria yang dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian bantuan. Ya, ini ada kegiatan baik dari teman-teman kepala sekolah se-Kota Kupang. Ini kegiatan namanya solidaritas terdampak COVID-19 untuk kawan-kawan kita yang guru honor yang sangat membutuhkan. Nah, oleh karena itu ada sejumlah kepala sekolah sudah mengumpulkan beras, kemudian ada sejumlah dana sudah terkumpul. Kita akan rencanakan bagi kepada kawan-kawan kita guru honor yang sangat membutuhkan. Kriterianya sederhana. Kalau dia seorang guru honor, kemudian dia punya suami atau istri yang tidak punya kerja, apalagi mereka punya anak, itu menjadi prioritas satu kita membantu. Nah, sementara direkap, ya paling kurang dalam minggu ini sekitar Kamis atau Jumat kita akan bagikan kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan. Untuk efektivitas penyaluran bantuan, sehingga tepat sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang libatkan Forum Guru Honorer Kota Kupang bersama para kepala sekolah dalam menginventarisir guru honorer sesuai kriteria yang ditetapkan. Ya, memang kan dalam data kita teman-teman guru honorer itu ada 2.000-an. Ya, mungkin yang bisa kita berikan sekitar 200-an guru yang memang kriterianya sangat membutuhkan. Jadi kita memberikan itu bukan karena dia guru honor saja, tapi guru honor yang memang sangat susah. Paling lambat itu Jumat, kalau tidak Kamis sudah bisa. Karena ini sementara kita inventarisir, kita kerjasama dengan Forum Guru Honor Kota Kupang yang mereka itu paling paham kondisi teman-teman guru. Kita sementara koordinasikan, termasuk dengan teman-teman kepala sekolah. Memang yang membutuhkan yang kita kasih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumu Liahijami, katakan dari total jumlah bantuan yang terhimpun melalui aksi solidaritas sosial sumbangsi para kepala sekolah Kota Kupang, yakni beras sebanyak 2 ton dengan tambahan uang tunai kisaran 7 hingga 8 juta rupiah. Alfred Senge, RRI Kupang. Pendengar, demikianlah rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.